tidak ada identitas, mau ada diagnosanya pun tidak ada standar. Ketika asuransi mulai mengintervensi, meminta supaya ada standar bahwa bahwa dokter atau fasilitas kesehatan ketika klaim itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa diagnosisnya, bahwa pengobatan yang diberikan itu timbul dari diagnosis apa timbul dari anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang seperti apa, dan akhirnya ada standar. Timbullah juga ada satu profesi baru namanya rekam medis atau RMIK namanya sekarang, untuk mengautentikasi dan memverifikasi siapa yang mengisi yang namanya ahli dan yang namanya ahli kesehatan, baik itu dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Disinilah timbul tuntutan tanda tangan, masuk ke dalam banyak aturan. Di dalam standar profesi ada, baik itu kedokteran, keperawatan maupun profesi kesehatan lainnya. Signature tersertifikasi dengan brand Tilaka yang saat ini ada di salah satu booth kita di belakang. Nah, pada sore hari ini Pak Fahmi akan memaparkan terkait dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk RME. Sertifikasi untuk RME. Mungkin di awal ini saya mau share sedikit dulu mengenai dasar hukum. Kita bicara mengenai dasarnya dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya dari Undang-Undang RI ya, nomor 11 tahun 2008, tanda tangan elektronik itu sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum, gitu ya. Dimana ini tujuannya dulu, gitu. Tapi harus memenuhi syarat, yaitu 6 syarat. Yang ini nanti akan saya jabarkan. Nah, kemudian tanda-tanda elektronik itu sebenarnya apa aja, gitu ya. Di sini sebenarnya ada 2 jenis juga, yaitu yang pertama yang tersertifikasi, gitu. Dan yang kedua itu adalah yang tidak tersertifikasi. Itu kita memang saat ini baru bisa dibuka menggunakan aplikasi khusus ya, seperti Adobe ya, mungkin Adobe PDF ya. Kemudian ada Foxit, dan juga mungkin kalau misalnya kita ke site PDF verification yang punya Kominfo gitu. Nah, di mana di sini sebenarnya ketika kita buka tanda tangan dokumen ini, itu kita bisa lihat yang ini kita bisa lihat sebenarnya siapa yang menandatangani di sini. Oh, saya Mbak Abdullah Fahmi, gitu saya, gitu ya. Nah, kemudian di sini di dokumen ini kita juga bisa lihat signature-nya itu valid, gitu. Tanda tangannya valid. Nah, kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya dokumen ini udah diutak-atik apa belum ya? Apakah di sini sempat atau ada deteksi perubahan gitu? Di sini bisa kita lihat. Nah, kemudian signer identity di sini maksudnya itu penanda tangan ya. Ketika kita bicara tersertifikasi, penanda tangan itu di sini bisa dilihat bahwa orangnya itu valid. Maksudnya LTV apa? Dokumen ini bisa berumur lebih dari 50 tahun. Maksudnya itu long-term validation. Ini valid terus gitu. Para peserta sekalian memahami terkait dengan digital signature, tapi di sini harapannya juga bisa mengetahui terkait dengan keamanan seperti apa terkait dengan RME. Nah, ini harus menjadi sebuah hal yang harus kita antisipasi. Karena bukan hal yang mustahil ke depan dengan diberlakukannya RME di seluruh sektor kesehatan ya, di seluruh rumah sakit, kemudian puskesmas, klinik, bisa jadi sektor kesehatan ini juga akan menjadi target dari para penyerang. Nah, jadi sekali lagi di sini saya ingin menekankan bahwa kita berada pada situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja, sehingga perlu upaya untuk melakukan pencegahan. Nah, kemudian di grafik yang sebelah kanan, grafik batang, di situ kita bisa lihat khusus untuk sektor kesehatan jenis serangan yang paling sering atau paling dominan itu ada pada ransom dan data related threats. Entah itu datanya dibocorkan atau dimanipulasi, itu ada pada sisi data related threats atau dilanggar ya, diubah segala macam.
Jadi dua kondisi inilah yang ke depan mungkin Bapak Ibu akan hadapi. Nah, tergantung bagaimana nanti Bapak Ibu melakukan pencegahannya. Karena ya sekali lagi seperti tadi Dr. Tami sampaikan ya, bahwa 1 Januari 2024 semua harus sudah RMI. Yang semula rekam medis itu dilakukan secara konvensional, ke depan semuanya elektronik. Kalau tidak mengadop atau menerapkan prinsip-prinsip keamanan, nah ini akan menjadi perkara nanti. Nah ini analoginya ya, analogi dari KPU kemudian ke RMI. Nah ini saya coba berikan case ya, bagaimana sebuah data yang kemudian karena keakurasiannya tidak terjaga, ini akhirnya menimbulkan polemik di organisasi salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Jadi pada bulan April atau Mei kami dihubungi oleh sebuah rumah sakit karena saat itu rumah sakit tersebut mengalami situasi insiden di mana data-datanya itu diduga telah diubah, dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan hingga saat ini mungkin pihak tersebut belumnya itu memang dibuat sangat-sangat rendah, dan itu terjadi karena ini tadi ada aktivitas akses ilegal yang kemudian si attacker itu berhasil masuk dan mengeskalasi privilege-nya yang semula mungkin sebagai user biasa menjadi admin, dan sebagai seorang admin dia bebas mau bisa melakukan apa aja. Untungnya, bukan untungnya sih, maksudnya yang diubah itu data keuangan. Bayangkan kalau seandainya si attacker juga merubah data RME, apa jadinya itu? Akan luar biasa mungkin. Nah, sehingga di sini penting sebenarnya kita memastikan ketika kita menerapkan RME atau SIM-RS yang lebih general, memastikan terkait dengan keakuratan, kemudian integritas dari datanya itu menjadi hal yang sangat penting. Melaporkan terkait insiden biasanya bukan yang terdampak atau terkena, karena biasanya yang terkena insiden itu dia nggak sadar kalau sebenarnya ada insiden di situ, justru yang mereport itu dari luar. Nah, sebenarnya yang jadi persoalan di sini seringkali ada kendala yang kami hadapi ketika kami mau meneruskan ya informasi tersebut kepada penyelenggara sistem elektroniknya, atau dalam hal ini mungkin rumah sakitnya lah yang terdampak. Karena di situ rumah sakitnya memang tidak atau belum dilengkapi dengan unit khusus yang kita sebut sebagai CISAT, katakannya CISAT atau tim tanggap insiden. Nah, kalau seandainya itu ada, itu akan sangat membantu. Sebenarnya sih memang kalau misalkan menggunakan DIHAL itu udah lebih mudah ya.
soalnya sudah terintegrasi gitu. Tapi memang kita juga tidak menutup kemungkinan gitu ya. Mungkin akan ada sedikit custom lah ya. Maksudnya custom di sini dari sisi Simulacros itu harus integrate ke sistemnya Tilakasan Plus gitu ya. Itu dimungkinkan gitu Pak. Ini memang sudah bisa menerbitkan sertifikat elektronik itu memang dengan proses yang memang sudah diaudit juga sama Kominfo, sehingga bisa dijamin bahwa walaupun via online ya, istilah online nggak perlu datang, itu tetap aman. Nah, untuk sertifikat itu jadi gini, kami sebagai PSRI itu memang dari Kominfo itu ketika bicara mengenai sertifikat yang private key-nya Pak ya, private key-nya yang digunakan untuk tanda tangan itu tuh kita simpan di PKI Pak, gitu. Itu yang boleh menyimpan itu memang sama Kominfo itu PSRI Pak, gitu. Jadi yang boleh menyimpan itu hanya PSRI. Ada namanya itu C Pak, atau company, gitu ya. Jadi standarnya itu adalah C ini dia itu pada saat register itu dia sebagai atau mewakili lembaga apa, gitu. Jadi misalkan nih nakes ya. Nakes itu mewakili misalkan PT Rumah Sakit A gitu Pak ya. Itu di sertifikat itu udah ketahuan bahwa nakes itu mewakili PT Rumah Sakit A gitu. Jadi kalau misalkan itu nanti dipakai tempat lain itu jadi udah salah gitu. Betul. Nah, beberapa sertifikat. Tapi kalau misalkan ditilakan itu kita sistemnya itu ada istilahnya penautan Pak. Jadi sebenarnya setiap kali user itu registrasi ke kita user itu registrasi yang pertama itu adalah akun ya, yang kedua itu sertifikat dengan let's say misalkan menggunakan YubiKey gitu ya, itu kan juga bisa tuh Pak gitu. Ada metode-metode yang mungkin misalkan oke ini sulit gitu, oke kita cari jalan tengahnya tapi masih mengikuti 6 kaidah tadi. Di kami itu sebenarnya ada 2 jenis Pak ya, untuk signing ya. Yang pertama itu ada remote signing Pak, itu yang modelnya kalau misalkan dokumennya dikirim semua Pak. Nah kalau dokumen dikirim semua artinya sebenarnya nggak ada hash keluar di sistemnya Bapak lah bisa dibilang. Nah itu udah dijamin, jadi nggak ada perubahan. Nah tapi ada yang kedua itu dengan Tilakasan Plus. Nah Tilakasan Plus ini dokumennya nggak keluar, tapi hashnya keluar. Ya, artinya dokumen elektronik yang ada tanda tangannya selama tidak bisa atau tidak memenuhi 6 syarat tadi Pak, itu masih tidak memiliki kekuatan hukum Pak. Jadi memang mau tidak mau ketika dokumen itu ingin ada kekuatan hukumnya harus ada sertifikat di dokumennya Pak. Itu ada signature di dokumennya. Gitu. Dengan model ya tadi itu ya dengan menggunakan signature tadi. Yang dianggap belum dewasa itu tidak punya legalitas hukum. Ya, jadi nggak usah TTE. Dalam keadaan yang sekarang saja bayi itu tidak perlu tanda tangan. Kalau misalnya ada anak umur 10 tahun mau dioperasi, yang tanda tangan di informed consent itu adalah orang tuanya. Ini bicara login ya. Kalau hanya dengan login berarti secara logika sederhananya aja gitu kan, kita tidak bisa menjamin yang yang mengisikan login tersebut adalah orang tersebut, betul ya? Ya, sebenarnya itu sebenarnya sudah menjawab. Yang ini tuh nggak ada kekuatan hukum kalau misalkan tidak memenuhi 6 syarat tadi gitu. Jadi itu udah clear sih. Dan sebenarnya ketika ditanya secure nggak sih gitu ya pakai akun dan juga apakah dia bisa menjamin, itu mungkin bisa dijelaskan bahwa untuk registernya kita jamin gitu ya, kita cek dukcapil dan pada saat tanda tangan pun ada MFA-nya lah istilahnya. Kan seperti hanya kita buka kunci aja gitu kan, buka kunci masuk, tapi di dalamnya ngapain itu secara hukum itu tidak bisa, secara hukum itu tidak benar. Apabila terjadi kasus hukum, maka tanda tangan elektronik itu dalam hukum pidana pembuktiannya ini dia adalah sebagai alat bukti petunjuk.